Selamat pagi. Selamat pagi, suara saya terdengar, Kak? Terdengar, Kak. Selamat pagi, terdengar Kak. Iya, Kak, ini waktu sudah menunjukkan pukul 8:31. Kita mulai saja sih untuk apa kegiatan pada tatap maya pada pagi hari ini. Seperti biasa, monggo mohon bantuannya Ketua kelas untuk mengawali doa ya. Monggo dipersilakan, Kak Agus, Kak. Oh, Kak Agus. Halo, Kak Agus. Monggo dipimpin doa, Kak. Mohon bantuannya, Kak. Halo, Kak Agus. Kak, baru bisa on nih, baru masuk nih. Pembukaan nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Fasil, kakak-kakak kelas 18 yang berbahagia. Sebelum dibuka, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan acara sinkronus tatap maya hari ini, tatap maya kelima, bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Waktu sepenuhnya kami kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih Kak Agus sudah membantu untuk memimpin doa. Mudah-mudahan melalui doa yang disampaikan oleh kita kembali ke kita lagi ya dengan dengan kelancaran dalam kita menjalankan program ini. Jadi baik kakak untuk tatap maya kali ini. Nah, barangkali ada yang bertanya-tanya mungkin kok di layar ini tertulisnya modul 1.1. Nah, karena memang tatap maya kali ini kita flashback lagi ke modul 1.1 hanya penguatan ya ini. Kalau kita urutkan di modul 1.1 ini berarti tatap maya ketiga ya. Nah, berkaitan dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, ini mengingatkan kembali berkaitan dengan kesepakatan kita bersama. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, tapi ya tidak mati terus ya ketika nanti ada diskusi. Hadir seutuhnya Kak, silahkan bisa full dalam program ini. Kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau bisa sampaikan ke kolom chat. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Saya kira ini sudah detailnya sudah disampaikan semua, hanya kita mereview kembali. Jadi untuk tujuan pada tatap maya kali ini ada tujuan luasnya adalah memfasilitasi Kak, pembelajaran PJOK yang berpusat pada cara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, berikutnya capaian akhir dari pelatihan. Jadi guru atau kakak-kakak nanti mampu bersikap
reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini tujuan khususnya, capaian pembelajaran khusus dalam modul ini. Nanti setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, jadi peserta program ini diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan keberpihakan pada murid. Nah, yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, ini kakak-kakak bisa menuliskan nanti tujuan dari sesi kita kali ini adalah nanti kakak-kakak akan menuliskan, membuat tulisan ya, dilakukan selama ini. Nah, agenda kita terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu menganalisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisisnya. Nah, karena ini nanti kegiatan ini 1 JP ya, 1 JP, dan kita tidak ada praktek Kak untuk pertemuan tatap maya kali ini. Jadi nanti kita full analisis nanti melalui ada yang melalui Jamboard begitu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan analisis ini ada 6 sih. Sebentar, saya share dulu Kak untuk Jamboard-nya. Ini sambil saya share Jamboard. Oh ya, cek suara saya masuk Kak? Masuk Kak. Masuk Kak. Cek Kak Narima. Bisa akses suara saya? Oh ya. Sudah. Oke. Jadi saya lanjutkan. Nah, ada 6 nih. Ada 6 pertanyaan. Mohon bantuannya Kak, salah satu Kak untuk membacakan Kak. Boleh raise hand Kak? Kak. Halo. Ya. Halo, apa suara saya jelas? Sangat jelas. Oke. Ini mencoba untuk membacakan pertanyaan untuk analisis. 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Pertanyaan ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, dan hal apa yang masih menjadi tantangan? Pertanyaan keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Pertanyaan kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya?
Pertanyaan terakhir, pertanyaan keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PCOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu saya? Itu kiranya bacaan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Sudah jelas ya. Nanti untuk lebih lanjut bisa kita cek oh ya. Nah, jawaban nanti silakan bisa diakses melalui Jamboard. Nah, ini pertanyaan nomor 1 di slide pertama, silakan bisa dituliskan. Ini belum saya share Pak ya. Sebentar Kak. Oke. Nah, silakan bisa diakses. Pertanyaan nomor 2. Kemudian nomor 2 ya ini. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Monggo silahkan bisa langsung menuju ke Jamboard. Baik, Sebentar, Pak. mulai dari yang slide ke 1 dulu, silakan. Boleh urut, boleh bebas Kak. Mau diawali dari nomor 1 boleh, mau barangkali senang mengawali dari nomor 3, nomor favorit mungkin. Silakan Kak. Silakan 10 menit cukup ya. 10 menit kita coba 10 menit dulu Kak. Belum. Yes. Board itu bisa di monggo di kertas atau coretan di untuk menjelaskan apa yang ada di Jamboard. Undangannya 8:30 lebih Pak. Iya. Ya, benar-benar sendiri.
Mikrofon saya mati ternyata. Ini sudah mulai banyak ini di slide yang pertama. Sudah banyak ini yang menuliskan. Ada yang masih menuliskan nama dulu ya. Ada yang sudah menuliskan deskripsinya. Ini di slide pertama, kemudian slide kedua ada yang sudah ada. Oke. Di slide pertama ini ada Kak Agus Afroni. Kak Agus, setelah saya mempelajari dari modul 1.1 dan 1.3, saya merasa sangat senang bisa mempelajari refleksi. Oke. Kemudian Kak Dian, saya menulis refleksi setelah menyelesaikan modul yang saya tulis. Yang saya tulis ringkasan materi, pemahaman saya terhadap materi, perasaan dalam belajar materi tersebut ya. Kemudian pengembangan diri dan rencana tindak lanjut ya, RTL. Dan ada Kak Ainur Rizal. Refleksi dilakukan ketika menyelesaikan modul berupa pemahaman materi dan tindak lanjut. C. Kak Imron, ini senang dan bisa tahu kelemahan dan kelebihan saya dalam proses pembelajaran. Kak Intan, yang dituliskan adalah kekurangan atau kelebihan dari proses pembelajaran untuk perbaikan. Dan ada ini kayaknya Kak Didik terlalu ke bawah ini Kak. Mungkin bisa yang di atas itu mungkin bisa naik lagi. Jadi yang bawah tidak tidak kedesak mungkin ya. Nah, mendekati pertanyaan juga boleh. Nah, kemudian Kak Intan. Oh, Kak Intan tadi sudah ya. Kak Rina itu melihat kembali apa yang saya lakukan di belakang. Oh, yang sudah dilakukan ya, berarti ya. Kemudian kekurangan dan apa yang perlu diperbaiki. Berikutnya Kak Martono. Ini biasanya menulis refleksi setelah proses pembelajaran. Oh, ini menarik ini Kak Martono. Menuliskan refleksi dengan model 4F. Fakta, feeling, finding, future. Dengan 4F ya. Oke. Ini berarti modelnya ya, model 4F. Nah, terkait model itu ada bisa diakses di LMS ya Kak ya. Yang kita pelajari itu framework Burton dan Gibbs. Kemudian Kak Aditya, jujur saya kurang fokus karena mengurus PPDB dan baru punya anak. Saya senang mengikuti karena menambah pengalaman. Kak Agus ini menuliskannya 2 ya ini ya. Mungkin bisa salah satunya saja Kak. Barangkali bisa untuk space kakak-kakak yang lain. Nah, untuk Kak Dia, ini saya menulis refleksi setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Kak Ya. Nama panggilannya Kak Dia itu siapa? Kak Yaul. Kak Ul. Iya, Kak Yaul. Oh, Kak Yaul. Oke, siap. Kak Yaul. Ini kan sambil menyesuaikan ya saya Kak ya. Iya. Oke, lanjut Kak. Kak Ubay. Ini Kak Ubaidin, saya menulis refleksi setelah menyelesaikan modul, biasanya setelah mempelajari modul,
pengalaman belajar, terkait pengalaman belajar, kemudian pemahaman baru, dan tantangan yang dihadapi. Kemudian Kak Rismoyo, selama pembelajaran terasa termotivasi dan senang saat melakukan refleksi pada saat selesai proses pembelajaran berupa pengetahuan baru. Ya. Kita coba cek slide berikutnya. Oh, sudah ada sampai 4 ya. Ada Kak Intan. Bagaimana perasaan? Oke, Kak Intan, rasa senang, kemudian penasaran, tercerahkan. Nah, dengan kondisi yang di luar ekspektasi. Apa ini, Kak? Di luar prediksi BMKG ya, Kak ya. Kemudian Kak Wartono ketika menulis refleksi, semangat ya, bersemangat, antusias. Kak Ria senang, kemudian Kak Ubaidin itu selain senang itu ada perasaan ya, berpikir tentang kejadian-kejadian spesifik yang mempengaruhi pemahamannya Kak Ubaidin. Nah, ini Kak Aditya ragu karena jarang melakukan refleksi dan menambah pengetahuan di dalam program PJOK ini. Nah, untuk Kak Yaul, perasaan saya sangat senang karena timbul hal baru setelah melakukan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian Kak Torik, ini mengulang kembali modul dan bayangkan penerapannya. Oke. Hal apa saja yang menurut yang menjadi lebih baik? Oke. Nah, ini mungkin sambil berproses saja, Kak. Sambil berproses, barangkali sambil mengetikkan, mungkin kita coba elaborasi ya. Nomor mungkin Dika. Ini Kak Ubaidin. Halo Kak Ubaidin, apakah bisa mengakses suara saya, Kak? Bisa, Kak. Menuliskan ini ya, di nama pertanyaan. Mungkin saya coba ingin untuk pertanyaan pertama, boleh Kak juga tidak itu atas sambung ya? Bentar, Kak. Pertanyaan pertama itu di depan ini. Terkait pertanyaan pertama, Kak. Ya, apa sebenarnya menulis apa yang ditulis ya? Bentar, putus-putus suaranya, Kak. Ada Kak? Suaranya putus-putus. Kak Fasil, itu ada salah satu kakak yang belum masuk di Jamboard. Barangkali itu linknya bisa di-share ulang di chat.
Oke, suara saya terakses ya Kak ya? Ya, sudah Kak. Silahkan Kak, monggo Kak, disampaikan secara lisan Kak terkait dengan pertanyaan nomor 1. Nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa Oke. saja yang saya tulis? Nah, biasanya saya menyelesaikan menulis refleksi itu setiap menyelesaikan modul ya Kak, habis tatap maya itu sorenya atau malamnya saya berusaha membuat refleksi Kak, yaitu tentang pengalaman-pengalaman pada saat tatap maya, kemudian pemahaman baru ini Kak, yang terutama yang tadinya belum tahu, kurang tahu, menjadi lebih jelas lagi pemahaman baru ini. Kemudian tentang tantangan-tantangan yang dihadapi seperti kemarin diferensiasi ya Kak, itu pembelajaran yang berdiferensiasi itu jadi lebih tercerahkan menggunakan metode pembelajaran diferensiasi yang disampaikan oleh Kakak Fasil atau dari pengalaman-pengalaman teman lainnya. Itu Kak yang bisa saya sampaikan Kak. Terima kasih Kak. Kita coba sebentar. Kita coba cek di Jamboard kedua. Terima kasih. Barangkali ada yang berkenan raise hand mungkin menyampaikan hasil jawabannya nomor 2 Kak. Ya, untuk Kak Ubaidin kita berikan applause ya. Terima kasih Kak Ubaidin. Oke. Oh ya, ini saya belum share screen ya. Monggo Kak, yang berkenan raise hand Kak. Monggo Kak, berkenan berbagi Kak. Terkait dengan pertanyaan nomor 2. Bagaimana perasaan saya selama? Nah, perasaannya. Selain perasaan, kemudian apa yang muncul di pikiran? Ini yang menarik ini Kak Dian. Deg-degan. Wah, ini deg-degan karena apa ini Kak? Mungkin boleh berbagi Kak? Kayak mau terima rapotan deh Kak ya, deg-degan. Duh, gimana ini ya? Atau yang seperti apa ini Kak? Terkait dengan pertanyaan nomor 2. Oh ya, ini Kak, sebelum Kak Dian, Kak Intan raise hand sih. Monggo Kak Intan. Baik Kak Erik, saya mencoba berbagi tentang yang pertanyaan nomor 2 ya. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Sebetulnya menulis refleksi itu bagi kita guru PJLK itu sangat berat. Kenapa saya bilang sangat berat? Kita ke lapangan aja jarang sekali membawa baratnya perangkat pembelajaran. Mungkin modal kita sebagian besar mungkin setuju ke lapangan hanya membawa peluit dan peralatan olahraga. Jarang sekali kita mendokumentasikan apa yang terjadi itu dalam bentuk tulisan. Tetapi ini benar, ini real ya apa yang saya sampaikan. Makanya cuma seiring dengan berjalannya waktu
saya mencoba sih menulis tapi tidak pernah sampai detail, hanya menuliskan poin-poinnya saja. Apa ya? Biasanya perasaan saya kalau selesai melakukan pembelajaran, saya melakukan refleksinya itu, saya terus terang saja senang kalau rencana pembelajaran itu berjalan dengan lancar, anak-anak menjadi happy, tujuan pembelajaran tercapai. Kalau yang di sini saya menuliskan, saya merasa penasaran dan tercerahkan setelah menulis refleksi, walaupun poin-poinnya tadi, karena biasanya saya menuliskan refleksi itu biasanya kelas pertama yang saya ajar itu adalah kelas untuk uji coba, saya itu biasanya seperti itu. Mungkin bahan refleksi saya itu adalah kelas yang saya ajar pertama kali, karena saya mengajar 9 iya, tapi kalau di sini saya baca tulisan Pak Martono jadi saya tahu. Tapi kok di sini kita memang harus menulis. Nah, itu yang berat bagi kita guru PJOK. Karena terus terang saja karena kita jarang menulis, tulisan saya itu yang sudah jelek menjadi semakin jelek lagi, mendekati tulisan dokter mungkin. Nah, saya lanjutkan ya Pak, ya Kak Erik ya. Monggo. Ya, di sini saya menjadi tercerahkan, kemudian menjadi penasaran. Setelah saya menulis, setelah saya mengajar di kelas pertama, saya kan kemudian merefleksikan pembelajaran di hari pertama itu, oh kekurangannya ternyata seperti ini. Nah itulah kemudian saya menjadi tercerahkan, oh berarti besok di pertemuan di kelas berikutnya, walaupun dengan materi yang sama, saya akan mengubah ya, ada beberapa bagian dari apa yang saya rencanakan itu akan saya ubah di pertemuan berikutnya. Jadi dengan pertemuan yang pertama dan berikutnya mungkin semakin harapan saya sih semakin baik. Makanya di sini saya kadang dalam satu pertemuan saya penasaran, oh, kenapa ini kelas kok tidak aktif sekali. Kemudian oh saya harus begini, kayak ada lampu nyala ini di sini tuh gitu loh. Jadi biasanya itu saya melakukan uji coba di kelas pertama kalau kita ganti materi. Dari 1 minggu misalnya saya ngajar yang kelas pertama itu hari Senin, biasanya saya uji cobakan di situ apakah rencana saya terlalu berat atau bagaimana. Nanti saya akan berubah seiring dengan semakin berjalannya pembelajaran di sepanjang pertemuan itu. Itu Pak Kak Erik yang bisa saya bagi. Oke. Saya mencoba menarik ini ya yang disampaikan Kak Intan, relate. Kalau dengan saya pribadi relate Kak, tapi kurang tahu nih apakah relate juga. Mungkin iya dengan kakak-kakak yang lain ya. Guru PJOK itu apa? Ya enaknya ya memang bawa peluit atau by instruction saja dengan bawa peralatan, misalkan bawa bola, nah tinggal ke lapangan ya sudah kayak gitu ya. Dan memang jarang untuk menulis, memang berat begitu ya, berat dan ini agak ada relate juga dengan ada koneksi dengan pertanyaan tadi dengan Kak Martono barangkali, apakah guru PJOK apakah menuliskan refleksi itu harus diketik atau ditulis tangan begitu. Bahkan sekarang kan kalau itu teknis ya Kak ya, saya kira ya. Bahkan untuk zaman sekarang yang serba maju, sekarang kan ada teknologi AI ya. Barangkali kita takut lupa, atau kita sekedar bawa HP, kita voice note mungkin ya. Voice note sesimpel itu, kita voice note, dari voice note kita bisa rubah ke dalam bentuk ketikan. Kan sekarang ada juga kok yang kita dengan sumber suara terus jadi ketikan, itu ada juga. Meskipun saya sendiri pun juga belum bisa mengakses ke sana. Tapi bisa jadi itu sebagai bisa kita optimalkan bagaimana mengingat jawaban-jawaban kakak ini terkait refleksi kan penting ya. Nah, karena penting dengan kondisi kakak, terlebih dengan PJOK, guru PJOK yang biasanya ke lapangan nggak ada pendampingnya Kak ya, jarang ya, kecuali
guru apa yang SD ya. Kalau SD biasanya ada didampingi guru kelas biasanya. Kalau guru kelasnya apa pas memahami ya. Gitu. Enggak lah. Enggak ada yang nampingi. Enggak ada yang dampingi. Karena Enggak pernah. kalau pengalaman dulu didampingi kayak terlebih yang kelas 1, 2, 3 SD ya. Iya. Kalau di Iya. dampingi, nah itulah sudah agak kewalahan kalau kita di hadapan harus menulis refleksi. Nah itu mungkin bisa sebagai mensiasati bagaimana tetap kita bisa apa ya belajar apa kegiatan kita merefleksi. Oke, kemudian disampaikan Kak Intan ya melaksanakan. Terima kasih Kak Intan. Mungkin lah pertanyaan ketiga. Dipersilahkan Kakak yang apa? Pertanyaan ya. Oh iya, tadi di pertanyaan nomor 2 Kak Dian. Ini Kak Dian, apakah bisa mengakses suara saya Kak? Ya, Kak Erik. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, apakah berkenan berbagi secara lisan Kak? Nomor 3 ya? Ya. Boleh. Ya. Jadi terima kasih Kak Erik untuk waktunya. Teman-teman, izin berbagi. Jadi hal apa saja nih yang menurut saya yang menjadi lebih baik kaitan dengan menulis refleksi. Hal apa aja yang menjadi tantangan. Jadi mungkin di sini awalnya saya bingung teman-teman bagaimana cara menulis refleksi. Dari mana harus memulai atau bagaimana menyusun refleksi tersebut. Nah, sekarang karena udah ada panduannya di LMS, lengkap sekali, ada beberapa bentuk-bentuk refleksi, ada yang pakai topi, ada yang pakai 4C, ada 4F, dan lain sebagainya, itu ada banyak banget, jadi di situ udah ada panduannya. Nah, yang menjadi tantangan di sini, mungkin ini, kejujuran, konsisten, bagaimana saya menulis refleksi secara teratur, terstruktur. Jadi terus-menerus saya bisa menulis terus enggak nih, merefleksikan apa yang sudah saya pelajari. Nah, karena ini konteksnya di program pengembangan kompetensi guru, akhirnya kan di sini kita semua dituntut untuk menulis refleksi setelah kita menyelesaikan satu modul. Setiap satu modul kita dituntut untuk menulis refleksi. Jadi di sini kita belajar konsistensi bagaimana menulis refleksi secara teratur. Nah, yang tadinya ini menjadi tantangan, nah ini tuh menjadi tugas dan tanggung jawab kita lah sebagai peserta pendidikan di sini. Nah, kemudian apa aja nih yang menjadi tantangan? Mungkin menurut saya dalamnya kita analisis. Kadang tuh kan kenapa tadi juga saya bilang deg-degan itu kan kita harus mengevaluasi lagi nih, merenung lagi apa yang sudah kita dapatkan, dampaknya seperti apa, nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa. Itu kan yang menjadi pemikiran yang kesekian kalinya untuk mematangkan kita sebagai guru PJOK. Mungkin seperti itu. Jadi di sini mungkin tantangannya belajar di konsisten, kejujuran emosional, kita menulis refleksi, dan dalamnya analisis yang akan kita tuangkan dalam refleksi tersebut. Jadi mungkin itu saja teman-teman atau Kak Erik dari saya. Terima kasih.
Oke, menarik sekali. Terima kasih Kak Dian, kita berikan applause untuk Kak Dian. Terima kasih. Termasuk tadi Kak Rina ya. Oke, terima kasih. Ya, sudah jelas apa ya detail yang disampaikan oleh Kak Dian, dan mungkin bisa apa ya, kita sudah belajar terkait penulisan refleksi kan ada framework yang kita pelajari secara tatap maya, itu framework. Kemudian untuk modelnya itu ada banyak ya, ada topi, ada 4F, ada dan seterusnya, itu ada di LMS secara asinkronus. Nah, itu bisa digunakan itu Kak, untuk apa, dalam arti untuk membimbing kita dalam menulis refleksi begitu. Mau suka yang mana, suka yang 4F boleh. 4F dengan terus dikoneksikan dengan yang Burton atau Gibbs, monggo silahkan. Oke, terima kasih Kakak. Kita beralih ke pertanyaan nomor 4. Sebentar saya cek dulu. Oh iya. Ya, sambil 56 ditulis ya, karena ini masih sedikit yang menulis. Nah, halo kakak-kakak, apakah slide yang saya tampilkan itu muncul di layar kakak-kakak? Muncul Kak Erik. Oh iya, berarti sinyal saya. Ini saya pakai di HP saya nggak muncul. Jadi kan saya pakai device untuk mengecek Kak. Muncul nggak? Berarti sinyal saya. Nah, kita tetap lanjut ya. Kalau suara bisa terakses ya Kak ya? Aman Kak. Oke, aman. Nomor 4, pertanyaan nomor 4. Monggo Kak, yang berkenan berbagi Kak. Target raise hand. Monggo Kak. Nah, ini udah muncul. Ini ada Kak Faris. Halo Kak Faris. Ya. Akses Kak. Apakah akses berkenan? Masuk Kak, masuk. Oke, apakah berkenan pertanyaan nomor? Siap Kak. Persilakan Kak. Oke, terima kasih Kak Erik. Saya mencoba menjawab. Sebentar Kak, sebentar. Jaringan terputus. Cek. Oke, mohon maaf Kak, tadi jaringan terputus. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaannya adalah bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Setelah saya mengikuti pembelajaran PKG-PJOK, saya menuliskan refleksi yang saya kerjakan itu dengan menggunakan rubrik sesuai petunjuk di LMS. Terus seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Saya biasanya menuliskan refleksi tugas pembelajaran PJOK ini. Saya biasanya menggunakan Canva Pak, seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya Kak. Terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi loss sinyal. Itu. Terima kasih Kak Faris. Oh iya, ini berarti Kak Faris pakai kan PPT itu ya?
menulis refleksinya Kak ya. Boleh. Kontennya ya, kontennya. Oke, terima kasih. Faris, kita coba lanjut ke pertanyaan nomor 5. Monggo Kak, yang baik yang sudah menulis atau yang sedang menulis di pertanyaan nomor 5, silakan Kak. Silakan untuk apa? Kalau yang terutama dituntaskan ya, dituntaskan untuk menuliskan. Nah, baik yang belum atau yang sudah, mohon berbagi Kak, bisa raise hand untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan nomor 5 secara lisan. Monggo Kak. Monggo berkenan untuk raise hand Kak. Gimana Kak Dian? Maaf Kak. Maaf Kak Erik, saya lupa mematikan mikrofon. Boleh Kak, monggo. Atau oke. Di sini wah ini ada kata jujur nih. Wah, ini bagus nih, jujur. Kak Ainur Rizal menuliskan refleksi dengan jujur. Halo Kak Ainur Rizal. Halo Kak Ainur, apakah suara saya terakses Kak? Oh ini. Oke, kalau Kak atau ini coba ini Kak Martono. Baik, Kak Fasil. Cek sound dulu, suara saya sudah cukup? Sangat jelas, Kak. Baik, terima kasih. Saya bacakan ya, Kak. Jadi, Kak, monggo. Baik, terima kasih. Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan baik, lebih tajam, dan mendalam ke diri saya? Saya menulis refleksi seharusnya urut dan memunculkan hal yang substansial. Keterampilan yang dibutuhkan harus banyak belajar dan mencoba. Terima kasih Kak, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Martono. Oke, saya kira sudah jelas ya yang dipaparkan Kak Martono. Kata kuncinya substansial ya terkait refleksi, kemudian yang dibutuhkan ya ini belajar dan mencoba. Oke, nah ini pertanyaan pamungkas nih, ke-6. Monggo Kak, berkenan berbagi Kak, terutama yang belum bersuara mungkin Kak. Yang belum bersuara mungkin disarankan untuk cek sound mungkin Kak ya, sambil cek sound. Monggo Kak, untuk berbagi Kak di pertanyaan nomor 6 ini Kak. Monggo raise hand mawon Kak. Atau yang mau menuliskan tapi terkendala, boleh langsung disampaikan secara lisan Kak. Monggo. Jadi kalau belum bisa terekam
prosesnya secara Dengan kondisi seperti ini kan kayak gitu. Yang penting dengan ada namanya gitu. Apa? Maksudnya bagaimana manajer? Kak Dudun mengangkat tangan, Kak Erik. Iya, yang penting kan namanya kalau underscore pada Inggris itu ya gue. Pak Krisdianto. Nung telepon Mbak, bukan mungkin sih, tak asing saklong. Halo. Ya. Halo. Ya, saya dengar Pak. Ya, maaf, suara saya Kak cerah ini. Yang menjadikan pertanyaan nomor 6 itu perlu adanya komunikasi antar rekan sejawat supaya nantinya pada saat refleksi ada perubahan. Yang kedua dengan sesama kepala sekolah, kepemimpinan. Soalnya mungkin ada sarana dan prasarana yang kurang pas dalam merefleksikan. Yang ketiga, paling tidak karena jumlah muridnya yang melebihi kapasitas, hanya beberapa murid saja yang kemungkinan bisa diajak untuk merefleksi. Karena saya kan dulunya pernah di SMA, SMP, dan ini terakhir di SD. Pas di SD, waduh dapat siswanya luar biasa. Sekali ngajar 50, paling kecil aja 40. Nah, bagaimana bisa mengatur refleksi? Paling tidak perlu ada komunikasi dengan rekan sejawat. Di antaranya guru dan kepala sekolah, termasuk sarana prasarana yang akan mendukung supaya pada saat perubahan itu bisa menjadi lebih baik. Itu saja menurut saya, Pak. Menurut saya, Kak. Barangkali ada yang salah ya mohon maaf lah. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Kak. Tidak ada yang salah Kak. Kita merefleksikan apa yang terjadi dalam kondisi kita. Kalau itu kondisinya real seperti itu ya tidak ada yang salah kan. Tidak yang salah. Kita berikan aplaus Kak untuk Kak Krisdi. Terima kasih. Jadi kita tanggapi juga dengan kondisinya di Kak Rizky memang ini ya crowded ya kalau misalnya mengajar minim 40 siswa ya Kak ya dalam satu kelas ya Kak ya. Itu banyak banget ya ini baru mencoba mengkoordinir siswa sebanyak itu juga ya tantangan dan memang memang harus ada sinergi. Betul Kak, setuju Kak, memang harus ada sinergi dengan baik itu guru yang lain ataupun mungkin terkait untuk selain mengkaji juga dalam membantu pembelajaran termasuk nanti juga melakukan refleksi ya. Gitu. Tapi kan kalau seperti itu ya kita ke konsep aset ya. Nah, apakah misalkan kalau di contoh misalkan di pendamping kelas ya kalau di sekolah-sekolah institusi atau di industri itu ada guru pendamping selain guru PJOK biasanya didampingi guru pendamping kelas atau guru hari kelas. Jadi mereka bisa gitu Kak untuk membantu itu dokumentasi atau menganalisis. Jadi tidak semua kalau menghafal semua ya kesulitan ya satu mengambil 40 kita menulis per pertemuan ya memang agak tantangan memang ya tapi itulah kondisi di lapangan ya Kak ya memang dan itu yang harus dicari solusinya memang Kak dan solusinya ya tidak bisa dieksekusi sendiri karena memang harus kita kita dipecahkan terutama dipecahkan oleh pihak-pihak di sekolah ya bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu Kak. Oke ini pertanyaan terakhir sudah ya ini 6. Oke ini kita lanjutkan.
Oke, ini ada mari berbagi. Di mari berbagi refleksi, ini sepertinya ada. Nah, ada 2 kata kunci, pertanyaan kata kunci yang setelah kita melakukan berbagai pertanyaan tadi, apa ya, setelah menuliskan, kemudian menyampaikan 1-6 tadi, ini mungkin Kak? Saya coba tulis ya. Mengapa kita melakukan refleksi? Bisa langsung dijawab Kak? Boleh raise hand Kak? Kemudian kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Oke. Monggo Kak. Oh ya, Kak Ainur Rizal, apakah Kak Ainur bisa akses suara saya Kak? Sambil ngecek menghafal nama mungkin ya saya. Kak Aditya, apakah bisa akses suara saya Kak? Ya, terdengar Kak. Oke, terdengar. Boleh berbagi refleksi? Ya. Oke, untuk terdengar Kak. Halo. Boleh berbagi refleksi? Terkait 2 pertanyaan. Halo. Terdengar Kak? Ya. JK. Ya. Nah, nomor 1, mengapa kita melakukan refleksi? Agar kita mengetahui apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah sesuai dan apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Gitu aja Kak. Terima kasih. Oke. Itu pertanyaan nomor 1 ya Kak ya. Yang nomor 2 Kak, sebagai guru. Kalau sebagai gurunya, ya. Kak, kalau sebagai gurunya sangat penting karena untuk memenuhi apa itu ya? Ayo Kak. Untuk mengevaluasi dan merefleksi apa yang dikerjakan. Sangat penting itu. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak. Nah, terima kasih Kak Aditya sudah mencoba berbagi refleksi. Ada lagi Kak? Ada lagi mungkin satu sebelum kita sampaikan kegiatan penutup mungkin. Oh ya, ini Kak Rismoyo C. Monggo Kak. Kak Rismoyo, halo Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fasil dan teman-teman. Mohon izin teman-teman sedikit
memberikan pandangan saya. Yang pertama berkaitan dengan mengapa kita melakukan refleksi. Kita sangat perlu ya melakukan refleksi, karena refleksi itu sebagai renungan ya, sebagai bentuk apa yang kita ajarkan atau dalam pembelajaran khususnya. Kalau di dalam kegiatan ini berarti selama saya mengikuti kegiatan PKG ini, saya kekurangannya apa ya? Oh, mungkin saya mau mengekspresikan, mau bicara atau mendengarkan, mau mengutarakan saran, tapi mau mengacungkan ya dengan resen itu kadang-kadang masih ada ketakutan, grogi dan sebagainya. Itu mungkin seperti itu, kurang lebih seperti itu sebagai renungan, sebagai perbaikan nantinya. Yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi, sangat penting ya. Tadi kalau sebagai guru das di pembelajaran, berarti nanti setelah kita melakukan evaluasi setelah pembelajaran, apa sih kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran, apa sih yang harus saya perbaiki, ya itu sangat penting. Jadi nanti kedepannya bisa ada perbaikan nantinya dalam pembelajaran. Lalu berkaitan dengan yang kegiatan yang kita lakukan ini berkaitan PKG, ya kita juga harus melakukan refleksi penting. Selama ini saya mengutip dari modul pertama sampai terakhir ini sangat kekurangan ya, mau teman-teman bisa berekspresi, bisa mengutarakan pendapatnya, berani ya, unjuk gigi. Tadi saya lihat Pak Maton sering eksis ya, Mbak Dian dan yang lainnya sering eksis, saya sendiri kok kurang ya, apa sih kekurangan saya, kenapa saya nggak bisa. Kadang-kadang seperti itu Pak, itu memang perlu refleksi ya, sebagai acuan saya, kekurangan saya apa, nantinya saya harus perbaiki lagi. Kurang lebih itu yang bisa saya baik. Terima kasih Pak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ismoyo. Kita berikan aplaus untuk beliau. Nah, saya kira secara garis besar terkait dengan refleksi sudah tuntas. Saya melihat juga di Jamboard itu sudah mengena, kemudian dari apa yang disampaikan kita breakdown satu persatu pertanyaan sudah, kemudian tadi ini kita semacam kita bungkus ya, ini ya kita simpulkan dengan paparan dari tadi ada Kak Aditya dan juga ada Kak Rismoyo tadi yang sudah menyampaikan. Oke. Sebentar Kak. Oke. Nah, kita sudah penutup Kak. Kita memasuki penutup. Sebentar Kak. Akhirnya saya coba cek dulu apakah ada tugas-tugas atau tidak. Oke, saya coba share screen lagi Kak. Nah, sepertinya tidak ada tugas-tugas Kak di sini, tapi silakan menyelesaikan tugas-tugasnya. Terutama ini kan sudah tanggal 26 ya, tanggal 26 dan sudah besok itu sudah due date ya, due date dalam pengumpulan video. Nah, silahkan nanti, iya Kak, barangkali nanti berkenan kita setelah sesi ini kita kumpul 5 menit, barangkali 5 menit Kak, mungkin membahas tersendiri, nanti kita rekaman kita stop gitu, nanti kita bahas terkait video ataupun hal-hal yang lain terkait, atau kita sharing-sharing santai begitu, barang 5 menit saja begitu Kak. Nah, untuk terkait dengan pertemuan 1.1 tatap maya ketiga ini terkait dengan refleksi, adakah yang ingin disampaikan kembali Kak, atau kita elaborasi bersama, atau jika misal sudah dirasa cukup boleh memencet emoticon jempol Kak. Mungkin jika kita dirasa sudah cukup perlu kita sudahi mungkin ya. Karena ini secara JP sudah ini ya, sudah terpenuhi. Ya, tadi terima kasih nih Kak. Jadi sudah Kakak sudah menyampaikan, menulis, kemudian kita semacam kita bungkus bersama, kita serahkan bersama. Kita sudah oke.
Dan terima kasih tentu Kak, terima kasih Kak sudah berusaha untuk tetap fokus, untuk tetap menjaga komitmen kita, dan tolong ini tetap tetap dijaga gitu. Dan apa yang Kakak tampilkan jadi kelulusan itu kembali lagi ke Kakak sendiri. Jadi saya pun juga hanya menampilkan yang ditampilkan oleh kakak-kakak saja begitu kalau saya. Oke. Untuk mengakhiri mohon bantuannya Kak Ketua, Kak Agus untuk membantu menutup doa Kak. Mari kita biar afdol Kak. Kita tutup dengan doa juga. Terima kasih Kak. Sebelum penutup Kak, ini kan kemarin tadi di grup ada rujukan dari Kak Fasil tentang 2.1 Kak untuk upload video pembelajaran ke siswa. Itu setelah ini gimana? Gimana? Oh, setelah ini aja. Gimana Kak? Boleh? Kita tutup saja dulu nih Kak. Terima kasih. Ya, kita closing dulu. Ya, oke. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas Fasil atas pemaparannya kepada kami. Mudah-mudahan ini berguna buat kami semua kelas 18 dan kita nanti bisa menularkan kepada siswanya. Amin. Sesi foto. Mbak Dian, foto Mbak Dian. Mbak Dian. Boleh, tapi sinyal saya jelek banget, Pak. Jadi semua teman-teman ini enggak ada video. Oh, udah. Oke, ayo kita foto. Kami on cam semua teman-teman. Satu, dua, tiga. Tahan. Cekrek. Nah. Kak Faris semangat. Oke. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ya 5 menit ya. Masih di luar ini. Stop dulu recordingnya.